YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris, oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan mata pelajaran PPKN setiap hari Senin jam 2 sampai jam 3 sore. Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri Pak. Pak Yuri Pak, kalau luas lapangan ini kan sebenarnya ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Oke anak-anak, kita bertemu kembali bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar terlebih dahulu, kita membacakan doa. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini akan dapat cepat dan mampir di otak kalian, kemudian dapat dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Raditu billahi robba wabizidni ilma. Selesai. Oke, anak-anak, hari ini kita mulai materi yang baru ya, itu tentang klasifikasi hidup dan benda tak hidup ya. Kalian harus menyiapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Oke, sudah siap semua? Saya hitung sampai 5, siap nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagus. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita ya. Kita mulai dengan ciri-ciri makhluk hidup ya. Kita mulai dengan ciri-ciri makhluk hidup. Di dunia ini, di alam ini hanya ada dua makhluk, makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Kita mulai dengan makhluk hidup ya. Makhluk hidup dan tak hidup sebenarnya juga punya ciri ya, masing-masing memiliki ciri. Di antara lain, kita ambil contoh saja hewan ya, atau tumbuhan, bisa juga dengan manusia, bisa dengan diri kita ya. Kita punya ciri-ciri. Ciri yang pertama adalah bergerak ya. Pasti makhluk hidup bisa bergerak ya. Makanya setiap makhluk hidup memiliki alat gerak. Kalau kita punya tangan, punya kaki ya, kita bisa berjalan, berlari, memanjat pohon, ya, naik sepeda, naik motor, dan lain sebagainya. Karena kita dapat bergerak. Mau makan atau mau minum saja kita harus bergerak, nak, menghampiri makanan yang kita akan makan. Ya. Kemudian bagaimana dengan hewan? Hewan mirip dengan manusia, pergerakannya kelihatan dengan jelas. Karena dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, ya, atau bergerak dari satu titik ke titik lainnya, ke titik yang dituju. Nah, itu bergerak, ya. Dengan kaki kita melakukan gerakan. Terus, adakah alat gerak lain yang dimiliki oleh hewan? Nah, ini berbeda dengan manusia. Hewan itu memiliki alat gerak yang berbeda-beda sesuai dengan tempat hidupnya. Sesuai dengan di mana mencari makanan. Kita lihat pada hewan yang hidup di air, ya, memiliki alat gerak dengan sirip, ya. Tangan dan kakinya tidak seperti kita, tidak seperti manusia, tapi merupakan sirip yang bisa dipakai sebagai alat gerak untuk kehidupannya di dalam air. Ya, kemudian ada yang bergerak dengan alat gerak lain tidak? Ada, ya. Bisa kita lihat ular. Kok bisa bergerak dengan apa? Dengan menggerakkan sisik-sisik yang ada di bagian bawah tubuhnya. Nah, kalian bisa ambil contoh, kalian bisa cari, ya. Kemudian bisa melihat lewat YouTube atau buku IPA, ya. Untuk melihat bagaimana hewan-hewan lain yang memiliki alat gerak. Masih ada enggak? Ya. Alat gerak selain sirip dan kaki. Kemudian menggunakan sisik pada bagian tubuhnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan bergerak? Iya, tumbuhan juga bergerak, tetapi pergerakannya berbeda dengan manusia dan hewan. Karena tumbuhan tidak memiliki alat gerak. Ya, nah, bagaimana tumbuhan ini bisa bergerak? Bila tumbuhan ini mendapat rangsang, baru dia bisa bergerak. Apa contoh pergerakan pada tumbuhan? Ya, misalnya bunga bermekaran. Itu pergerakan. Kemudian tumbuhnya akar.
ya. Kemudian membeloknya batang, itu bentuk gerak daripada tumbuhan, ya. Nah, pergerakan pada tumbuhan dikarenakan pengaruh rangsang. Bila ada rangsang, maka bagian dari tumbuhannya akan bergerak. Nanti akan kita pelajari lagi bagaimana dengan gerak tumbuhan. Oke, ciri yang kedua selain bergerak, ya. Ciri yang kedua bernapas. Untuk apa orang bernapas? Apa manfaatnya bernapas? Ya, bernapas ini mungkin yang kalian paling gampang ya. Bernapas itu adalah menghirup oksigen, mengeluarkan gas karbon dioksida. Padahal bernapas itu memiliki makna yang penting sekali bagi tubuh kita. Selain mengambil oksigen, ya, kemudian oksigen ini diperlukan untuk membakar atau memetabolisme zat makanan yang ada di dalam tubuh yang akan diubah menjadi energi. Nah, dengan kita bernapas, kemudian makanan dimetabolismekan, kemudian menjadi energi, dan energi ini akan dipakai oleh kita, oleh seluruh makhluk hidup untuk melakukan kegiatannya, ya. Kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, kita bisa belajar. Hewan bisa berlari kencang, hewan bisa menangkap mangsanya, ya. Kemudian tumbuhan juga bisa bermekaran. Itu semua karena bernapas dengan energi yang dihasilkan. Nah, dengan bernapas, ya, kita melihat hewan yang ada di muka bumi ini tempat hidupnya pun berbeda-beda, ya. Ada hewan yang hidup di darat, bernapas dengan menggunakan paru-paru. Ya, kemudian hewan yang hidup di air bernapas dengan menggunakan insang. Kemudian hewan yang dapat terbang seperti burung, selain menggunakan paru-paru, kemudian dia juga menggunakan alat gerak khusus, ya, pundi-pundi udara. Pada saat burung atau hewan yang dapat terbang ini tidak menggunakan pernapasan dengan paru-parunya, tetapi oksigen itu dipakai dari oksigen yang disimpan pada pundi-pundi udaranya, ya. Nah, hewan yang hidup di air bernapas dengan insang. Kemudian ada jenis laba-laba, ya, itu bernapasnya dengan paru-paru buku. Ada juga hewan yang bernapas dengan kulit, ya, mengambil oksigennya melalui kulit, misalnya katak. Ya, kemudian ada yang bernapas dengan menggunakan seluruh permukaan tubuhnya, misalnya cacing tanah. Nah, ya itulah jenis-jenis alat pernapasan pada makhluk hidup. Kemudian kita lanjutkan dengan ciri yang berikut, yaitu perlu makan, ya, perlu nutrisi. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Ya, makanannya untuk apa? Juga untuk kebutuhan hidupnya, ya, untuk bertahan hidup, kemudian untuk menghasilkan energi, untuk melakukan kegiatan yang dilakukan setiap harinya, ya. Nah, makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup ada yang berbentuk padat, ya, ada yang berbentuk cair, ya. Contoh kita lihat, manusia bisa makan nasi, bisa makan daging, bisa makan siomay, bisa makan bakso, ya, bisa makan mie, bisa makan makanan yang keras dan padat. Kenapa? Karena punya gigi, ya. Dihaluskan dengan gigi baru makanan itu dicernakan. Hewan dengan manusia tidak berbeda jenis makanannya, ya. Dapat berupa makanan yang padat. Nah, tetapi pada tumbuhan jenis makanannya atau kebutuhan nutrisinya berbeda dengan manusia dan hewan. Karena tumbuhan memerlukan makanan yang berbentuk cair, yaitu mineral, ya, unsur-unsur mineral yang ada di dalam tanah. Oke, kita lanjut. Ciri yang berikutnya adalah berkembang biak. Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Ayo. Ada yang tahu? Pasti kalian semua tahu, ya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk memperbanyak jenisnya.
Yang tadinya kalau kita lihat hewan hanya ada induk jantan dan induk betina, ya, setelah mereka melangsungkan perkawinan, maka akan menghasilkan keturunan, ya, yang jumlahnya tentu lebih dari satu. Akibatnya apa? Akibatnya hewan itu akan memiliki jumlah yang lebih banyak, ya. Nah, untuk memperbanyak keturunan. Yang kedua, apa fungsi dari berkembang biak? Yaitu untuk melestarikan hidupnya supaya tidak punah, ya. Semakin banyak dihasilkan hewan keturunannya, maka jumlah makhluk hidup itu menjadi lebih banyak, ya, sehingga jauh dari kepunahan di muka bumi ini, ya. Kemudian berkembang biak. Bagaimana cara berkembang biak? Macam-macam, nak. Ya, ada yang kita lihat pada hewan, ya. Ada yang berkembang biak dengan bertelur. Ada yang berkembang biak dengan hewan rendah, ya, dengan membelah diri. Ada yang berkembang biak dengan spora, ya. Kemudian ada yang berkembang biak dengan bagian tubuhnya, ya, atau fragmentasi. Dengan potongan tubuhnya ia bisa berkembang biak. Nah, kemudian ada juga yang melahirkan anak. Ada juga yang bertelur dan beranak. Atau kita ambil contoh, misalnya kadal. Kita melihat kadal ini bertelur, tapi kadang-kadang telurnya ini tidak dikeluarkan dari tubuhnya, melainkan dia akan menetas di dalam tubuhnya, dan kita melihat seperti kadal itu melahirkan anak. Padahal hewan ini sifat perkembangbiakannya adalah bertelur. Nah, itu yang disebut dengan bertelur dan beranak. Ya, kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Ya, tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif, ada yang secara generatif. Ya, bisa dengan tunas, bisa dengan umbi lapis, bisa dengan umbi batang, umbi akar, ya, kemudian dengan geragi atau stolon, juga dengan rizoma, dengan tunas adventif, ya. Nah, kemudian yang berkembang biak secara generatif dengan bunga, di mana bunga ini akan menghasilkan biji, dan biji ini dipakai untuk memperbanyak keturunannya, ya. Itu perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan, ya. Terus kita lanjutkan, ya. Makhluk hidup ini perlu beradaptasi. Apa itu beradaptasi? Beradaptasi adalah apa, ya? Apa itu beradaptasi? Menyesuaikan hidupnya dengan lingkungannya, ya. Menyesuaikan hidup dengan lingkungannya. Cara beradaptasi juga macam-macam. Ada 3. Secara morfologi, ya, secara fisiologi, dan yang ketiga dengan tingkah laku. Ya, nanti Ibu perjelas lagi mengenai bentuk-bentuk dari adaptasi ini, ya. Ya, tujuan adaptasi apa? Juga sama, hampir sama dengan perkembangbiakan. Itu untuk melestarikan jenisnya. Karena kalau makhluk hidup baik hewan atau tumbuhan tidak bisa beradaptasi, maka, ya, lama-kelamaan hewan dan tumbuhan itu akan punah. Berbeda dengan manusia. Kenapa Ibu nggak menyebutkan kok manusia tidak beradaptasi? Karena manusia adalah makhluk yang paling hebat, ya, dapat menyesuaikan diri pada lingkungan apapun, ya. Contoh, gerah bisa pakai kipas angin, bisa dipakai AC, ya kan? Kepanasan bisa berpayung, ya. Pada saat musim salju bisa berdiam di rumah dengan memenuhi kebutuhan makanan di dalam rumah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang akan lebih ditekankan adalah adaptasi pada tumbuhan dan hewan. Kita lanjutkan, ya. Ciri berikut mengeluarkan zat sisa. Hewan, manusia, tumbuhan, ya, pasti mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu apa sih? Zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, contoh pada manusia, kita bernapas, menghirup oksigen, dipakai oleh sel-sel tubuh
setelah tidak terpakai ya akan menjadi karbon dioksida yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh, maka karbon dioksida itu dikeluarkan. Ya. Umumnya pada manusia zat sisa itu nggak ada yang dipakai lagi, ya, hampir semua terbuang, hanya tertentu saja yang bisa dipergunakan lagi untuk kebutuhan tubuhnya. Selain oksigen, karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia apa? Urin, ya, air seni, ya, karena di dalamnya ada urea. Urea itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka dikeluarkan bersamaan dengan air seni. Ya, kemudian pada manusia hatinya mengeluarkan cairan empedu. Ya, ini juga dibuang melalui apa? Melalui urin. Ada tidak cairan empedu yang dibutuhkan oleh manusia? Ada. Ya, itu dalam proses pencernaan lemak di dalam saluran pencernaan makanan. Ya. Kemudian keringat. Keringat itu adalah bentuk pengeluaran garam-garaman yang tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh kita. Ya. Jadi manusia mengeluarkan zat sisa. Bagaimana dengan hewan? Hewan itu tidak jauh berbeda dengan zat sisa yang dikeluarkan pada manusia, ya. Nah, tumbuhan sama, ada juga zat yang dikeluarkan pada siang hari. Tumbuhan melakukan fotosintesis, kemudian ya mengeluarkan oksigen. Itu bukan oksigen itu masih dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Ya, nah pada malam hari tumbuhan juga bernapas. Malam hari maka dikeluarkanlah gas karbon dioksida. Oleh karena itu kita makhluk hidup janganlah ya berteduh di bawah pohon pada saat malam hari. Kenapa? Karena pada saat malam hari tumbuhan itu mengeluarkan gas karbon dioksida yang tidak dibutuhkan oleh manusia dan hewan. Kita lanjut? Iya, kita lanjut kepada peka terhadap rangsang atau disebut iritabilitas. Ya, nah, peka terhadap rangsang. Manusia, hewan, dan tumbuhan ya akan bereaksi bila terkena rangsang. Kalau manusia sudah pasti ya sistem sarafnya itu berlaku sangat baik, sehingga rangsang yang dari luar ataupun dari dalam tubuh itu dapat direspon oleh tubuh kita. Ya, demikian juga hewan. Kalau kita mengamati yang paling kelihatan jelas adalah rangsang ya pada hewan dan tumbuhan. Kita ambil contoh. Kalian bisa melihat contohnya apa itu? Landak, ya. Atau kita ambil contoh hewan kaki 1000. Apabila terusik disentuh dia akan menggulung. Ya. Kenapa hewan kaki 1000 menggulung? Karena akan melindungi bagian bawah tubuhnya yang sangat lunak. Ya, padahal bagian atasnya itu keras ya, sehingga kalau disentuh itu tidak akan mudah luka. Dia melindungi bagian bawah tubuhnya, makanya menggulung. Ya, demikian juga landak sama, nah dia menggulung. Karena bagian perutnya itu lunak. Ya, kalau sudah menggulung itu sulit untuk dibuka. Contoh lain bunglon bisa merubah warna tubuhnya. Ya. Untuk apa? Untuk melindungi dari mangsanya. Kemudian tumbuhan bagaimana cara peka terhadap rangsang? Kita ambil contoh tanaman putri malu. Ya. Tanaman putri malu ini sama, bila disentuh daunnya akan mengatuk. Ya. Nanti kalau didiamkan beberapa saat dia akan terbuka lagi. Kalian sentuh lagi dia akan mengatuk lagi. Ya, itu contoh iritabilitas yang terjadi pada hewan dan tumbuhan. Masih ada bentuk ciri makhluk hidup lain, yaitu tumbuh dan berkembang. Ya. Setiap makhluk hidup itu terdiri, contoh pada hewan dan manusia, dari satu sel sperma dengan satu sel telur. Terjadilah fertilisasi, membentuk zigot. Setelah membentuk zigot itu akan berkembang, ya.
akan berkembang menjadi janin, menjadi embrio, menjadi makhluk hidup. Nah, pada manusia kelihatan perkembangannya yang jelas setelah dilahirkan, ya. Ada masa bayi, masa 0 sampai 2 tahun, ya. Nah, pada masa itu bayi nggak bisa apa-apa, hanya bisanya menangis. Nah, ibu kita, ya, yang berupaya untuk menjaga, melindungi, membuat nyaman bayinya. Kemudian berkembang masuk masa anak-anak. Ya, masa anak-anak mulai dari 2 sampai dengan 12 tahun. Ya, itu mulai ada perkembangan, Nak. Dari mulai berjalan, mulai bicara, mulai memasuki masa sekolah, ya. Sampai umur 12 tahun. Nah, selepas 12 tahun itu masa pubertas, ya. Pada masa ini terjadi banyak perubahan-perubahan di tubuh kita manusia, ya. Kenapa disebut masa pubertas? Masa pubertas ini adalah masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa remaja dan ke masa dewasa. Nah, untuk pubertas pada anak-anak wanita mulai dari 12 tahun. Ya. Untuk pubertas pada pria itu dimulai pada usia 14 tahun. Setelah itu memasuki masa remaja, ya, sampai dengan usia 22 tahun. Kemudian memasuki masa dewasa, memasuki masa tua, dan sampai meninggal. Nah, itulah perkembangan pada manusia dan hewan mungkin seperti itu. Nah, pada tumbuhan bagaimana perkembangannya? Ya, tentu berbeda-beda. Ada yang dari biji, ada yang dengan tunas. Nah, pada tumbuhan, ya, itu kelihatan dia berkembang pada saat tumbuhan ini mulai menghasilkan bunga, kemudian menghasilkan buah. Ya, ini masa perkembangan pada tumbuhan. Nah, anak-anak sampai di sini ada yang masih kurang jelas. Kalian bisa membuka buku paket kalian, ya, di halaman 44, buku paket IPA dari Erlangga, ya, mulai halaman 44. Kalian baca kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu, ya, dibaca kembali, kemudian kalian buat rangkumannya sehingga akan untuk lebih mudah untuk kalian belajarnya. Ya. Oke, masih ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjutkan kepada ciri makhluk hidup yang lainnya. Oke. Ya, kita lanjut dengan perlu suhu tertentu. Ya. Manusia, hewan, dan tumbuhan memerlukan suhu tertentu untuk melangsungkan kehidupannya. Ya. Jadi contohnya manusia nggak bisa hidup pada suhu yang terlalu panas, tidak bisa hidup pada suhu yang terlalu dingin, ya, sama hewan dan tumbuhan juga demikian. Nah, bagaimana untuk bisa mengatasinya itu? Maka ada hubungannya dengan beradaptasi. Ya, anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Setelah ini kita akan kembali lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI Belajar Online. Nggak masalah. Hi, don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung at every Sunday at 1 until 2 p.m. Stay watch on in our YouTube, okay? Saksikan kelas bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa
Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI Belajar Online. Nggak masalah, kita lanjutkan kembali ya pembelajaran kita. Mungkin akan saya ulang, akan Ibu ulang mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ada beberapa ciri. Sekarang kalian coba lihat ke papan ya. Ini adalah ciri makhluk hidup ya. Ibu ambil contoh, mudah-mudahan jelas ya Nak ya. Ini ada tabel yang berisikan nomor, ciri-ciri, kemudian mobil dan manusia. Coba kalian buat di dalam buku tulis kalian seperti ini ya. Nomor 1 bernapas, 2 bergerak, 3 perlu air, 4 berkembang biak, 5 perlu suhu tertentu, 6 mengeluarkan zat sisa. Oh ini maaf nih ya, ini ada double ya Nak ya, ini nggak usah ya yang nomor 7. Kita lanjutkan. Oke ya. Nomor 7 perlu suhu mengeluarkan zat sisa, kemudian beradaptasi dan tumbuh dan berkembang. Nah, ini adalah tugas yang harus kalian isi ya dengan tanda checklist. Jika iya, contoh mobil perlu air, misalnya tidak. Manusia perlu air, iya. Kalau iya, beri tanda checklist. Semua diisi. Kemudian jawablah pertanyaan yang Ibu tulis di sini berdasarkan tabel yang kalian isi. Ya, berdasarkan tabel yang kalian isi. Ya, setelah ini semua diisi,
di checklist, kemudian jawablah pertanyaan nomor 1 sampai 4. Ya, tuliskan ciri pada manusia. Semua ciri yang ada pada manusia kamu jawab. Jadi A, B, C, D, E dan seterusnya. Ya, setelah itu tuliskan ciri pada mobil. Apa saja? A, B, C, D dan seterusnya. Setelah itu kalian lihat, lanjutkan ke nomor 3. Tuliskan ciri pada mobil yang sama dengan manusia. Yang samanya aja. Ya, yang sama saja. Mana yang ada pada mobil sama ada pada manusia. Setelah itu ditulis, kemudian buat kesimpulan mengapa mobil tidak digolongkan makhluk hidup. Oke? Kalian tulis, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Ya, kalian buat tabelnya seperti yang ada di papan tulis. Ya, nggak usah terlalu bagus dulu nak membuatnya. Silakan buat dengan sketsa saja, nanti dirapihkan lagi. Ya, dirapihkan lagi sebelum kalian laporkan jawabannya ke WA Ibu ya. Nanti kalian catat membuatnya yang rapi ya, dirapikan sebelumnya. Ya, oke, dirapikan. Ya, sekarang nggak usah rapi-rapi dulu. Ya, buat sketsanya saja.
Oke nak, kita tutup. Akan dilanjutkan dengan klasifikasi makhluk hidup. Ya, tinggalkan dulu. Ya, nanti akan dilanjutkan. Ibu akan mulai dengan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup disebut juga dengan mengelompokkan atau menggolong-golongkan makhluk hidup. Ya, ada beberapa cara mengelompokkan makhluk hidup ini. Ada mungkin dari sifat tanamannya, kemudian manfaatnya, bisa juga dari tempat hidupnya, ya, atau bisa juga dari jenis makanannya. Kemudian bisa dengan cara berkembang biaknya, ya, itu bisa kita kelompokkan seperti itu. Nah, klasifikasi di sini adalah merupakan suatu cara yang sistematis, ya, suatu cara yang sistematis dalam mempelajari makhluk hidup dengan mempelajari persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi disebut dengan taksonomi. Ya, nah pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus, ya. Nah, itu disebut juga dengan taksonomi. Bapak taksonomi yang terkenal adalah Carolus Linnaeus. Ya. Carolus Linnaeus ini membuat taksonomi atau mengelompokkan makhluk hidup dengan urutan takson, ya, atau dengan tingkatan, ya, baik pada makhluk hidup yang terdiri dari hewan maupun manusia, ya. Nah, urutan taksonominya adalah ya. Nah, mulai dari yang pertama yaitu kalau bagian atas adalah bagian yang terbesar, dunia yang terbesar, kingdom, ya. Di sini ada hewan. Kemudian di sini ada tumbuhan. Ya. Tumbuhan disebut planti. Ya. Untuk hewan disebut animalia. Ya, terdiri pertama kingdom, kemudian phylum, kelas, ordo, familia, genus, dan terakhir spesies. Untuk tumbuhan, pertama dimulai dengan kingdom, ya, atau disebut dengan dunia. Kemudian ini bukannya bukannya phylum tapi divisi. Ya, ke bawah sama kelas, ordo, familia, genus,
spesies. Nah, ini yang disebut dengan urutan takson. Kalau kita berbicara ke arah bawah, makin ke bawah, makin banyak persamaan. Kalau kita membicarakan makin ke atas, ini banyak perbedaan. Oke, sekarang kita ambil contoh hewan ya. Kingdom atau dunianya animalia. Untuk hewan dibedakan atas tulang belakangnya. Ada yang bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Kita ambil yang bertulang belakang atau disebut chordata. Ini bertulang belakang. Kelasnya, ya, banyak nak kelas di sini. Ada mamalia, ada bangsa ikan, ada hewan melata. Ada bangsa burung ya. Nah, contohnya seperti itu. Kita ambil yang mamalia aja. Mamalia. Nah, mamalia ini ada 10 orde. Ada mamalia bertelur, ada mamalia berkuku ganjil, mamalia berkuku genap, ya. Mamalia yang bisa terbang, mamalia berbelalai, dan masih banyak lagi. Nah, kita ambil salah satunya dari ordo ini, misalnya primata. Ya, ordo primata. Kemudian familianya Homodae. Genusnya Homo. Spesiesnya ya, Homo sapien. Nah, Homo sapien ini siapa? Homo sapien ini adalah manusia. Ya. Lihat, nah, kalau kita membicarakan film saja, ke atas ya. Di film ini banyak perbedaan. Ya. Karena hewan bertulang belakang itu banyak. Contoh nak, kelas mamalia banyak jenisnya, bangsa burung banyak jenisnya, ya, hewan melata banyak jenisnya, banyak sekali yang dipelajari di sini. Tetapi kalau kita terus ke bawah, ya, sampai kepada spesies, di mana di sini ada Homo sapiens yang disebut dengan manusia, kita hanya mempelajari manusia saja, nggak usah yang lain-lain, ya. Nah, manusia saja, ada manusia yang di Eropa, ya, manusia yang di Amerika, manusia yang ada di Indonesia, semua jenisnya manusia. Contoh lain tidak manusia, kita ambil jenis di sini, ya, mamalia, misalnya familinya sampai dengan kucing nak ya, nah, kucing, Felis, genusnya Felis. Nah, di sini Felis ini kelompok kucing, ya. Misalnya Felis ada beberapa macam. Saya pindah ke sini. Ada Felis domestica, ada Felis tigris. Kita ambil Felis domestica aja. Siapa sih Felis domestica sini? Ini adalah kucing. Kalau bicara kucing aja ya kucing semuanya. Mau kucing Anggora, mau kucing yang ada di Kalimantan, mau kucing yang ada di hutan dan lain sebagainya, tetap kucing. Tapi kalau sudah sampai ke atas, kelasnya ini mamalia buas, maka banyak sekali yang kita pelajari. Nah, ini perlunya urutan takson ya, supaya kita mudah mempelajari hewan atau tumbuhan ya, yang mana memiliki banyak persamaannya dan perbedaannya. Oke.
Sampai di sini ya. Kemudian kita lanjutkan. Untuk apa ya? Di sini kok bahasanya seperti ini? Tidak bahasa Indonesia, tetapi kita menggunakan bahasa yang sudah menjadi kesepakatan bahasa internasional. Ya, ini merupakan nama dari makhluk hidup, ya. Ada nama daerah atau nama ilmiah. Nah, yang dipakai di sini adalah nama-nama ilmiah. Ya, contoh, nah, kita kenal kucing di Indonesia. Kucing itu nama daerah. Amerika tidak menyebutkannya kucing, ya, tapi menyebutkannya cat, ya. Kemudian mungkin di Jawa lain lagi menyebutkannya, di Jawa Barat lain lagi menyebutkannya. Kalau orang Inggris nanya, kucing nggak ngerti. Kemudian kalian sekolah di luar negeri, ya, ambil jurusan biologi. Kamu kalau ngomong kucing orang bingung. Tetapi dengan menggunakan nama ilmiah bersifat internasional, ya, terdiri dari 2 suku kata, orang semua bisa lebih kenal ya dengan apa yang disebut dengan kucing dalam bahasa kita di Indonesia. Kemudian nama ilmiahnya menjadi Felis domestica yang bisa dikenal secara internasional. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Sampai dengan penamaan ilmiah. Untuk tugas kalian di rumah, silahkan ditulis tadi yang sudah saya berikan tabel, silahkan diisi, ya. Kemudian nanti dikirim ke WA Ibu. Ya. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari, terutama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ibu berharap ya tetap menjaga kesehatan dalam belajar ini. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Kalau hal tidak penting banget gak usah keluar rumah. Kemudian sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat terus. Ya, kita ketemu kembali minggu depan di PJJ YPI online. Nggak masalah belajar online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.